Selamat datang di channel Media Belajar Channel. Pertama sekali admin mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada 6.000 subscriber yang telah mendukung channel ini, sehingga channel ini terus berkembang dengan memberikan informasi-informasi aktual seputar edukasi di Indonesia. Kemarin, Bapak Ibu sekalian, pada tanggal 7 Maret 2022, kita sudah mendengar informasi terkait pengumuman hasil seleksi administrasi dan informasi seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2022. Nah, di bagian akhir dari surat ini, yang sudah admin bahas beberapa hari yang lalu, di bagian akhir, itu ada jadwal terkait persiapan dan pelaksanaan seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2022. Nah, di sini diceritakan bahwa tanggal sekian-sekian, ada cetak kartu, ada koordinasi, ada instalasi mandiri oleh peserta, ada uji coba aplikasi, dan seleksi akademik berbasis daring domisili. Nah, bagi yang sudah berpengalaman atau pernah mengikuti kegiatan-kegiatan serupa, tentunya hal ini tidak menjadi masalah terkait informasi berhubungan dengan uji coba aplikasi untuk melakukan seleksi daring domisili, dan ada koordinasi dengan pengawas melalui grup WhatsApp. Nah, tentunya informasi ini masih membingungkan untuk banyak kalangan ya, sehingga admin memandang penting untuk memperjelas poin-poin ini sehingga teman-teman yang mengikuti ujian seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2022 nanti tidak mengalami kendala. Admin telah mendapatkan informasi terkait panduan peserta UP UKM PPG dalam jabatan berbasis domisili untuk tahun 2021 kemarin. Sehingga ini menjadi cermin bagi kita untuk mempersiapkan diri di seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2022. Apa saja hal-hal yang mesti teman-teman perhatikan ya? Apa saja hal-hal yang mesti teman-teman perhatikan atau teman-teman siapkan? Yang pertama sekali ya teman-teman perlu menyiapkan spesifikasi minimal perangkat ujian yang harus teman-teman penuhi. Yang pertama, laptop. Laptop itu teman-teman harus memiliki layar minimal 10 inci, menggunakan sistem operasi Windows 8 32 bit minimal ya, atau macOS versi 10. Kemudian minimal memiliki RAM 2 GB, kemudian memiliki minimal storage 10 GB. Laptop harus terkoneksi dengan audio yang bagus dan mempunyai baterai yang cukup, sehingga perlu disiapkan charger pada saat ujian. Hal berikut yang mesti teman-teman perhatikan adalah handphonenya teman-teman harus sudah terpasang aplikasi Zoom ya, aplikasi Zoom. Nah, kemudian nanti pada saat join, nama pada aplikasi Zoom harus sesuai dengan nama lengkap peserta. Pastikan koneksi internet stabil dan kuota internet minimal 10 GB. Informasi ini teman-teman tentunya masih membingungkan juga ya. Apa sih yang kita lakukan pada saat ujian berbasis daring nanti ya? Sekali lagi teman-teman siapkan laptop, handphone dengan koneksi internet yang bagus. Jadi pada saat teman-teman ujian nanti, ada laptop yang harus teman-teman gunakan untuk mengerjakan soal ujiannya, dan ada handphone yang harus terkoneksi dengan pengawas dalam aplikasi Zoom agar pengawas memantau teman-teman mengikuti ujian. Perlu diperhatikan beberapa hal ya, ini penting sekali ya, bagi peserta, khusus bagi peserta ya. Yang pertama, sebelum mengikuti ujian, peserta wajib menyiapkan laptop dengan spesifikasi di atas. Yang kedua, peserta menyiapkan handphone yang sudah terpasang aplikasi Zoom. Yang berikut, nama aplikasi Zoom harus sesuai dengan nama lengkap peserta. Bagian C, peserta menyiapkan koneksi internet yang stabil dengan kuota internet minimal 10 GB ya teman-teman. Supaya apa? Supaya jangan terputus pada saat melakukan ujian. Yang poin D, peserta harus menyiapkan ruangan yang tenang, nyaman, dan dengan pencahayaan yang cukup. Yang ke E, peserta menyiapkan meja kursi dengan jarak kurang lebih 2 meter dari kamera Zoom di HP. Jadi harus ada meja kursi yang baik, ruangan yang cukup, dan kamera HP melalui Zoom itu kurang lebih 2 meter.
meja harus dibersihkan dari barang-barang selain laptop, misalnya botol air, minuman transparan, obat-obatan pribadi, kertas kosong, dan 1 buah alat tulis. Jadi cukup disiapkan itu ya teman-teman ya. Jadi meja harus dibersihkan dari barang-barang selain laptop. Selain laptop, botol air minum, obat-obatan pribadi, kertas kosong, dan 1 buah alat tulis. Nah, saya ulangi teman-teman ya. Hanya barang-barang ini yang boleh ada di meja ya. Laptop, botol air, obat-obatan pribadi, kertas kosong, dan 1 buah alat tulis. Laptop bersih dari kabel lain kecuali kabel charger. Nah, kemudian poin F, peserta harus sudah memasang atau menginstal program atau aplikasi Safe Exam Browser dan file konfigurasi Safe Exam Browser-nya. Jadi ini harus teman-teman sudah instalasi mandiri ada di surat ini ya teman-teman ya. Di surat paling akhir ini, poin di sini teman-teman ini. Nah, teman-teman harus sudah melakukan instalasi mandiri ya. Nah, ini penting ya, ini instalasi mandiri. Nah, apa yang harus instalasi mandiri ya? Jelas yang ini ya teman-teman, SEB-nya, Safe Exam Browser. Nah, kemudian poin G, peserta harus mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian sesuai dengan jadwal. Kemudian poin H, peserta bergabung dalam grup WhatsApp yang dibuat pengawas selambat-lambatnya H-4. Jadi sebelum ujian H-4, maka teman-teman harus sudah terhubung dengan pengawas. Ini ya teman-teman ya, hal-hal yang harus teman-teman siapkan sebelum mengikuti ujian. Terus bagaimana saat pelaksanaannya ya? Pada saat pelaksanaan ujian, peserta mengikuti dan menaati instruksi atau arahan pengawas dalam proses verifikasi dan selama pelaksanaan ujian. Silakan lakukan verifikasi data, atur ruang yang baik, dan kepengawasan dilakukan dengan menggunakan aplikasi Zoom. Nah, sekali lagi ya teman-teman ya, aplikasi Zoom ini hanya agar pengawas bisa memantau keterlaksanaan ujian. Sedangkan teman-teman mereka akan ujian menggunakan laptop. Dan laptop itu harus sudah terinstall dengan aplikasi Safe Exam Browser. Nanti file konfigurasi SEB-nya akan diberikan oleh penguji. Dan kemudian teman-teman bisa klik dan bisa melakukan ujian. Nah, kita lanjut ya di saat pelaksanaan. Peserta harus menyetujui fakta integritas yang disajikan sebelum memulai ujian. Nanti fakta integritasnya kita akan bahas khusus ya teman-teman ya. Yang berikut, peserta harus mengerjakan ujian secara mandiri dan tidak dibantu oleh orang atau alat lain. Ini penting sekali ya teman-teman ya, harus kerja mandiri. Selama mengerjakan ujian, peserta menghadap ke layar monitor dengan menampakkan 100% wajah pada laptop. Ingat ini baik-baik ya, 100% wajah. Jadi betul-betul kita konsentrasi full perhatian kita ke laptop. Poin E, selama waktu pelaksanaan ujian, peserta harus selalu berada di tempat duduk yang terpantau oleh kamera Zoom pada HP. Jadi jangan kemana-mana ya teman-teman ya. Jadi silakan mau ke WC atau apa begitu harus dilakukan sebelum atau sesudah ujian ya. Yang berikut, peserta mengikuti tata tertib yang ditetapkan oleh panitia selama proses ujian. Itu dia ya teman-teman ya, aturan-aturan saat pelaksanaan ujian. Yang berikut, bagaimana setelah pelaksanaan? Setelah pelaksanaan ujian, peserta mengisi kuesioner umpan balik yang disediakan oleh Penjaminan Mutu Panitia Nasional UKM PPG secara daring yang disediakan tautannya oleh pengawas di grup WA. Jadi nanti ada kuesioner yang dibagikan lewat grup WA, teman-teman tinggal mengisi kuesioner itu. Itu setelah ujian ya. Yang berikut, peserta menunjukkan kepada pengawas terkait coretan-coretan yang ditulis di kertas kosong saat mengerjakan soal UP dan selanjutnya merobek coretan-coretan tersebut di hadapan pengawas. Ini ingat baik-baik ya teman-teman ya. Jadi apa yang dicoret di kertas itu wajib ditunjukkan kepada pengawas dan selanjutnya harus segera disobek. Yang poin terakhir, peserta mengakhiri UP sesuai dengan arahan pengawas. Saya kira untuk sementara itu dulu ya teman-teman untuk video kali ini.
terkait bagaimana hal-hal teknis yang harus teman-teman siapkan, terutama tentang laptop, handphone, dan koneksi internet. Kemudian apa yang harus teman-teman lakukan sebelum mengikuti ujian, saat melaksanakan ujian, dan setelah melaksanakan ujian. Terima kasih banyak sudah menonton. Salam sehat untuk kita semua. Sampai jumpa di video-video berikutnya.